Hai, saya Preskila, konselor pendidikan dari Nusa Tenggara Timur. Memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober di setiap tahunnya. Melalui video ini saya ingin membagikan begitu ya, langkah sederhana yang bisa kita ambil untuk menjaga kesehatan mental kita. Tapi sebelum bicara tentang kesehatan mental, saya termasuk orang yang meyakini bahwa kesehatan mental itu tuh berawal dari permasalahan yang kita hadapi, gitu ya. Permasalahan itu apa sih? Permasalahan itu adalah kesenjangan yang terjadi antara apa yang kita harapkan dengan apa yang menjadi kenyataan. Sekali lagi, masalah itu adalah kesenjangan yang terjadi antara apa yang kita harapkan dengan apa yang menjadi kenyataan. Nah, kalau seandainya setiap orang sudah memiliki masalah nih ya, biasanya kesehatan mentalnya itu akan terganggu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa orangnya langsung gila ya, tidak ya, karena untuk menjadi gila itu saya rasa dari beberapa sumber yang sudah saya baca, tentunya ya itu prosesnya sangat-sangat panjang sekali. Berawal dari gangguan-gangguan mental. Nah, penting sekali tentunya kita membahas tentang kesehatan mental, karena orang yang kelihatannya sehat secara fisik belum tentu mentalnya juga sehat. Benar nggak sih? Mungkin kalian pernah ngelihat begitu ya, orang gila di rumah sakit jiwa. Gila, mereka itu fisiknya tuh bagus, fisiknya oke, mereka sehat, tapi mereka ada di rumah sakit jiwa. Nah, ini ngebuktiin bahwa nggak semua orang gitu ya yang kelihatannya sehat secara fisik, mereka juga sehat secara mental. Nah, kalian juga nggak mau dong ketika kalian punya masalah, walaupun masalahnya juga kecil begitu ya, kalian nggak bisa menyelesaikan masalah kalian, terus akhirnya kalian punya gangguan kecemasan, aduh, akhirnya kalian larinya ke gangguan bipolar, kalian depresi, kalian akhirnya stres. Tentu kalian nggak mau kan punya terjadi begitu ya, terjadi di diri kalian sendiri. Nah, ada langkah-langkah sederhana begitu yang bisa kalian lakukan ketika kalian punya masalah, dan kalian bisa tentunya mengenali diri kalian sendiri, apakah kalian itu mentalnya sehat apa enggak. Tips yang pertama nih, kalau kalian mau tahu kesehatan mental kalian itu baik atau tidak adalah, pertama, kenali diri kalian sendiri. Setiap orang itu emang unik kan, unik sekali begitu. Saat seseorang sedang sehat, dalam tanda kutip ya, ini secara sehat mental begitu, tentunya dia akan berperilaku seperti ini. Nah, kalian juga harus belajar untuk mengenali diri kalian sendiri saat kalian sedang dalam mental yang sehat. Kalau kalian sedang dalam keadaan dimana kalian merasa kalian lagi nggak memiliki mental yang sehat nih, nah kalian bisa mendeteksi begitu ya, kira-kira kenapa ya, kalau biasanya kan saya seperti ini begitu, tapi saya kok berubah jadi seperti ini, malah berubahnya tuh jadi hal-hal yang negatif. Nah, kalian harus mengenali begitu ya, kalian harus mengenali perubahan-perubahan dramatis begitu yang terjadi dalam kebiasaan-kebiasaan kalian, dan ini biasanya akan menunjukkan terjadinya tekanan secara emosi dan juga mental dalam diri kalian sendiri. Oke, pertama, kenali diri kalian sendiri. Tips yang kedua, mengambil waktu untuk diri sendiri. Kenapa tips ini juga menjadi tips yang sangat penting? Coba deh, ketika kalian stres, ketika kalian lagi punya banyak masalah begitu ya, ambil waktu setiap harinya cuman untuk bersantai ataupun melakukan apapun yang kalian suka begitu. Ini sebenarnya lebih kepada distraction atau pengalihan supaya masalah-masalah yang mungkin sedang kalian pikirkan jalan keluarnya tadi itu ya, kalian tidak terlalu banyak mengeluarkan energi untuk memikirkan hal tersebut. Luangkan deh waktu kalian sekedar untuk mungkin mandi air hangat, atau mungkin untuk dapetin perawatan di salon begitu ya. Kalau perempuan itu kan suka begitu ya, kalau lagi stres pasti ke salon, atau mungkin melakukan pijit sederhana pada bagian tubuh tertentu begitu ya, misalnya di tangan ataupun juga pada telapak kaki, itu kan bisa ngebuat kalian jadi rileks begitu ya. Ataupun kalian bisa mengambil waktu sederhana untuk kalian bisa mengalihkan
permasalahan kalian dengan kalian melakukan hobi tertentu yang bisa ngebuat kalian itu tuh bisa ngerasa happy lagi begitu. Jadi semangat kalian tuh di charge lagi, sehingga masalah yang tadinya kalian miliki, kalian bisa berpikir secara jernih untuk kalian bisa mengambil keputusannya seperti apa. And tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini mungkin juga ya tidak semua orang bisa melakukan ketika mereka punya masalah dan mereka melakukan tips ini, yaitu menulis. Kalau sedang stres begitu ya, kenapa tips menulis itu adalah tips yang cukup disarankan ketika seseorang memiliki masalah? Karena saat stres biasanya kita itu sulit banget untuk fokus. Kadang nih ya banyak ide yang suka berseliweran begitu ya di dalam kepala, tapi sulit banget untuk kita bisa raih atau kita jabarkan begitu. Nah, coba deh kalian pindahkan ide-ide kalian atau pikiran-pikiran tersebut ya ke dalam bentuk tulisan. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan dalam bentuk daftar tugas ataupun daftar list begitu ya, yang kalian bisa bentuk dalam sebuah jurnal. Jadi kalau misalnya kalian lagi punya masalah untuk membagi jadwal kalian, karena kalian termasuk orang yang kok waktu tuh selalu 24 jam tuh kayaknya kurang begitu ya, jadi nggak bisa melakukan sesuatu yang baik dengan baik begitu. Kalian bisa menyalurkan begitu ya permasalahan kalian dengan kalian menulis ataupun kalian membuat mapping begitu ya, mind mapping, supaya apa yang menjadi pikiran kalian itu tuh benar-benar bisa tersalurkan dalam tulisan, sehingga kalian bisa ngebaca lagi nih, oh kira-kira yang saya inginkan seperti ini, keputusan yang bisa saya ambil nantinya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan tips yang terakhir adalah berolahraga. Sekarang lagi COVID, lagi semua orang juga nih ya, semua orang juga saya rasa sedang stres begitu karena menghadapi COVID. Tapi cara yang mungkin paling bisa kita lakukan untuk terhindar dari mental illness adalah berolahraga. Karena pikiran dan juga tubuh kita itu memang saling berhubungan, guys. Bayangkan kita berpikir hal yang ribet saja begitu ya, kita memikirkan suatu masalah dengan sangat tegang, dengan sangat serius begitu. Bayangkan tubuh kita tuh bisa bereaksi, asam lambung kita bisa naik, terus kepala kita bisa sakit. Kalau sudah kepala sakit ya minimal kita bisa beristirahat begitu ya. Tapi lakukan satu tips lagi, yaitu berolahraga. Karena kesehatan fisik itu memang sangat-sangat berpengaruh sekali dengan kesehatan mental. Demikian juga sebaliknya nih ya. Dan dengan berolahraga ternyata ini sudah terbukti sekali untuk membantu mengurangi gejala depresi dan juga kecemasan nih guys. Selain tentunya bisa membantu menjaga kesehatan gitu ya dengan berolahraga fisik, ternyata juga bisa mengurangi tingkat kecemasan dan juga depresi seseorang. Berolahraga di luar ruangan ternyata itu sangat-sangat disarankan sekali nih. Apalagi kalian mungkin bisa sambil menghirup udara segar gitu ya. Kayak saya lagi coba nih lari di tempat baru. Kebetulan tempat itu tuh di pinggir-pinggirnya tuh sawah, jadi jalan terus ada sawah-sawah begitu. Aduh, kayaknya rasanya ketika lagi penat begitu dengan pekerjaan di kantor, tapi bisa mengambil waktu untuk berolahraga walaupun hanya cuma 30 menit begitu, ternyata itu udah cukup, udah bisa ngebantu kita untuk lebih merasa fresh lagi. Well, kalau kesehatan fisik aja itu bisa drop, tentu kesehatan mental juga bisa drop nih guys. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil, kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa kalian lakukan dengan tips-tips tadi. Ada banyak sih sebenarnya tips-tips yang lain, tapi kalau kalian bisa melakukan tips-tips yang tadi dengan baik dan benar, dengan melakukannya dengan ikhlas, dengan penuh rasa syukur, tentunya kalian tetap bisa memiliki kesehatan mental yang baik. Akhir kata, kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari hal yang sederhana, sangat sederhana sekali untuk care pada diri kita sendiri, tanamkan semangat positif tentunya untuk diri sendiri, sehingga virus-virus positif itu bisa terus menyebar ke banyak orang dan ke seluruh dunia tentunya. Saya Preskila, terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya dan selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia.